Eliano Renders kembali curi perhatian supporter timnas usai skuad Garuda meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi barusan. Kali ini nama Eliano sempat masuk daftar pemain untuk laga kontra Arab Saudi. Namun sampai akhir pertandingan sang pemain tidak diturunkan oleh Sintayong. Padahal publik sepak bola sudah berharap dengan masuknya Eliano ke DSP pada laga tadi, Eliano bisa dikasih kesempatan oleh Sintayong untuk unjuk kebolehan. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor akhir 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion SUGBK Jakarta. Marcelino mencetak 2 gol spektakuler di laga tersebut. Pada babak pertama, timnas Indonesia tampil lebih agresif dan lebih berbahaya dibandingkan Arab Saudi. Walaupun kalah dalam penguasaan bola, timnas Indonesia punya lebih banyak peluang emas untuk mencetak gol. Skuad Garuda bisa memimpin 1-0 lewat gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32. Selain gol Marcelino, timnas Indonesia punya sejumlah peluang bagus lainnya lewat aksi Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Sedangkan Arab Saudi tidak punya banyak peluang dan hanya melepaskan sebuah tembakan tepat sasaran. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia kemudian sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-57. Marcelino Ferdinand kembali jadi sosok yang membobol gawang Arab Saudi. Marcelino menguasai bola dan langsung melepaskan tembakan. Melihat Ahmed Al-Kassar maju, Marcelino melepaskan tembakan cungkil. Bola melaju pasti ke dalam gawang. Pada menit ke-89, Justin Hamner mendapatkan kartu kuning kedua. Ia pun harus keluar lapangan. Situasi panas karena Ivar Jena baru saja mendapatkan kartu kuning karena melakukan protes. Timnas Indonesia sukses mempertahankan keunggulan 2-0 hingga akhir laga. Namun sayang, kemenangan atas Arab Saudi tadi masih menyisakan sedikit kekecewaan publik sepak bola nasional karena Eliano kembali tidak dimainkan oleh Sintayong. Eliano seolah diprank oleh Sintayong dengan memasukkan namanya ke dalam susunan pemain kontra Arab Saudi. Namun Eliano tampak bahagia merayakan euforia kemenangan krusial tersebut. Sontak, hal ini pun menjadi sorotan netizen tanah air. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara menanggapi banyaknya komentar negatif yang dialamatkan kepada dirinya usai skuad Garuda kalah dari Jepang dalam matchday kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Jumat kemarin. Dengan kekalahan terbaru yang diterima, Sintayong pun tidak menyangkal dirinya mulai merasakan ada tekanan. Namun hal itu dipandang wajar mengingat fans dan media Indonesia punya perhatian yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Pastinya ada tekanan, sebab media dan masyarakat luar biasa perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Jadi ketika kita menang atau kalah, akan banyak berita yang baik, begitu juga berita negatif. Di posisi ini, memang saya tidak bisa selalu mendengarkan omongan manis saja atau berita baik saja, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong juga menyiratkan bahwa dirinya pada dasarnya terbuka pada evaluasi dari penggemar. Menurutnya, komentar-komentar bernada kecewa dari pendukung timnas justru menjadi pendorong buat sang pelatih menemukan kekurangan tim. Ketika mendapat hasil yang tidak maksimal, ia harus mendengarkan keluhan para fans. Dengan begitu saya bisa evaluasi diri dan berpikir apa masalah tim kita. Tetapi memang sepak bola seperti itu. Kita tidak bisa mengubah secara instan atau langsung. Jadi saya mohon fans sepak bola Indonesia untuk mendukung sepak bola kita step by step, kata Sintayong. Terlepas dari situasi yang dihadapi dan statusnya sebagai orang non-Indonesia, Sintayong menegaskan dirinya tetap ingin berupaya maksimal membawa skuad Garuda mempersembahkan hasil yang terbaik. Dia juga mengapresiasi dukungan dari para fans sejauh ini, sebab hal itu memberikan dorongan bagi dia dalam menjalankan tugasnya. Meskipun bukan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Memang lolos ke Piala Dunia sangat baik. Itu target yang kita mau dan ingin kita capai. Tetapi kalau tidak lolos, mungkin kita bisa sama-sama berpikir bahwa masih ada kekurangan di tim kita. Memang posisi ini tidak begitu gampang dan kadang melelahkan. Tetapi fans sepak bola Indonesia luar biasa, memberikan dukungan kepada saya. Itu yang mendorong saya untuk percaya diri, kata Sintayong. Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut laga Indonesia kontra Arab Saudi pada Selasa malam ini menjadi penentu hubungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong ke depan. Laga ini jadi fase krusial. Ini adalah fase krusial hubungan PSSI yang dipimpin Pak Erick Thohir dengan Sintayong setelah sempat naik turun dengan segala dinamika, baik yang nampak maupun tidak di permukaan. Budi juga mengatakan laga melawan Arab Saudi ini krusial bagi Indonesia. Skuad Garuda wajib menang agar peluang menuju minimal babak keempat kualifikasi Piala Dunia tetap terjaga. Jika akhirnya target ini tidak kesampaian,
Budi memprediksi Sintayong bakal mengucapkan selamat tinggal untuk timnas Indonesia. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah menjanjikan evaluasi besar-besaran. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengatakan akan ada evaluasi besar-besaran. Jika gagal dapat 3 poin lawan Arab Saudi, bukan tidak mungkin akan ada ucapan selamat tinggal Sin, kata Budi. Usai 2 kekalahan beruntun lawan Jepang dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, nasib Sintayong di ujung tanduk. Ketum PSSI Erick Thohir bahkan sudah memberikan kode laga melawan Arab Saudi akan menjadi penentuan nasib sosok asal Korea itu. Sintayong belum mempersembahkan kemenangan bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari 5 laga, skuad Garuda 3 kali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Tak pelak laga melawan Arab Saudi ini sangat menentukan bagi dirinya. Kemenpora RI belum menanggapi pernyataan Erick Thohir yang menyatakan siap mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan siap mundur bentuk tanggung jawabnya atas hasil yang diraih timnas Indonesia. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga pada Jumat kemarin. Di depan seluruh pemain timnas Indonesia, Erick Thohir menyatakan siap mundur saat memberikan pidato di ruang ganti. Pernyataan itu sontak mengejutkan banyak pihak, termasuk publik Indonesia. Kemenpora RI menyatakan belum menanggapi pernyataan Erick Thohir. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Taufik Hidayat, pada Minggu kemarin. Menurut Taufik, ia hanya melihat pernyataan Erick Thohir dari media sosial. Namun secara resmi, pernyataan mundur dari Ketua Umum PSSI itu belum ada. Selain itu, manajer timnas Indonesia Sumarji menanggapi pernyataan mundur dari Erick Thohir sebagai ungkapan kekecewaan. Pak Erick Thohir meluapkan kekecewaannya itu. Tetapi setelah itu, ini jadi motivasi, bukan hanya untuk pemain, tetapi juga untuk pelatih. Kami harus bisa memperbaiki diri secara keseluruhan. Tim harus lebih kompak dan lebih solid agar bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan, kata Sumarji. Ketum PSSI Erick Thohir angkat suara soal situasi saat ini ketika pelatih timnas Indonesia Sintayong masih belum bisa lancar berbahasa Indonesia maupun Inggris. Sintayong sudah menangani timnas Indonesia sejak tahun 2020, namun hingga saat ini pelatih asal Korea Selatan itu belum bisa berbahasa Indonesia. Selain itu, di tengah banyaknya pemain naturalisasi, Sintayong juga tidak fasih berbahasa Inggris. Alhasil, kendala bahasa tersebut membuat proses komunikasi di timnas Indonesia dinilai menjadi terlalu panjang dan tidak ringkas. Karena instruksi Sintayong harus terlebih dahulu dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Erick Thohir sendiri menilai ia tidak bisa memberikan penilaian soal itu, karena yang lebih berwenang adalah para pemain dan juga ofisial. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam situasi krisis. Setelah meraih hasil imbang di 3 laga awal, skuad Garuda kalah di 2 laga terakhir melawan Cina dan juga Jepang. Hasil itu membuat timnas Indonesia saat ini ada di posisi juru kunci dengan koleksi 3 poin. Walau berada di posisi juru kunci, Tom Haye dan kawan-kawan hanya tertinggal 3 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Kondisi itu membuat timnas Indonesia masih punya peluang bagus untuk ikut bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia.